Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana tibyanan likulli syai'. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, ada baiknya kita selalu mengingatkan diri kita bersama, dan pesan ini merupakan tidak boleh terpisahkan setiap kali khutbah disampaikan, agar supaya kita selalu meningkatkan ketakwaan kita dengan arti kata apa yang diperintahkan mari kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Sebaliknya, apa yang dilarang mari kita tinggalkan dengan segenap tenaga yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah, mengawali khutbah siang hari ini ada 3 hadis yang ingin kita bicarakan sebagai pengantar tema siang hari ini. Hari itu Umar bin Khattab cerita bahwa mereka dibuat kaget. Tiba-tiba datanglah seseorang yang tidak dikenali, pakai bajunya putih dan rambutnya hitam. Kata Umar, orang ini tiba-tiba langsung menghampiri Nabi seraya bertanya, "Ya Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu Islam?" Dijawab oleh Nabi dengan ke-6 rukun Islam, ke-5 rukun Islam. Mendapat jawaban ini, yang bertanya langsung menimpali, "Shadaqta ya Muhammad." Benar jawabanmu Muhammad. Sahabat yang hadir di sana terheran, dia yang bertanya, tapi juga dia yang membenarkan. Lalu kemudian dia melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Jelaskan kepadaku Muhammad apa itu iman. Dijawab oleh Nabi dengan ke-6 rukun iman. Kembali orang ini menimpali, "Shadaqta ya Muhammad." Benar jawabanmu Muhammad. Lalu kemudian melanjutkan, "Jelaskan kepadamu Muhammad apa itu ihsan." Dijawab oleh Nabi, ada satu rasa sensi dalam diri kita, seakan kita sedang ibadah melihat Allah. Jika belum sampai ke sana, maka yakinlah kita selalu dipantau dan dilihat oleh Allah. Lalu yang keempat, orang ini melanjutkan, "Jelaskan kepadaku Muhammad kapan itu kiamat." Jawaban Nabi sederhana, "Saya yang ditanya jauh lebih tidak mengerti dibandingkan yang bertanya." Cerita yang pertama. Setelah orang ini berlanjut, lalu Rasul menanya ke sahabat, "Tahukah kalian siapakah yang barusan tadi datang dan bertanya?" Dengan diplomasi sahabat menjawab, "Barusan tadi adalah Jibril, sengaja datang dalam rupa manusia." Mungkin bahasa kita hari ini, kalian tanpa sadar
melihat satu adegan, dengan itu dia sedang mengajarkan kalian fundamental dasar Islam yang sebenar, rukun iman dan rukun Islam dan keyakinan kapan kiamat itu. Jangankan Jibril, termasuk Rasulullah, tidak ada yang pernah tahu kapan jadwal terjadinya. Fundamental dasar kita sebagai muslim. Cerita yang kedua, riwayat dari Imam Muslim dan dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'innya, diriwayatkan dari Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Beliau menuturkan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Al-Qawqal bertanya kepada Rasulullah juga, "Ara'aita ya Rasulullah, law shallaitul maktubat wa sumtu Ramadhana." Ya Rasul, kata orang ini, tahukah kamu bagaimana pendapat engkau ya Rasul, jika aku jadi muslim bermodalkan menjalankan kewajiban salat 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan menjalankan kewajiban puasa Ramadan, wa ahlaltul halal, yang halal ku jalankan karena dibolehkan, yang haram ku tinggalkan karena dilarang. A'adkhulul jannata ya Rasulullah, apakah dengan modal jadi muslim menjalankan kewajiban salat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan ku kerjakan, yang boleh kulaksanakan, yang diharamkan ku tinggalkan, apakah dengan modal seperti itu aku memungkinkah ya Rasul masuk surga? Apa jawab Nabi? Qala na'am. Jawab Nabi, tentu iya. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Silakan buka nanti. Di situ bersumber dari Abu Hurairah, Rasul juga kedatangan orang bertanya kepada beliau, kembali menanyakan seperti pertanyaan yang senada. Ya Rasulullah, tunjuki aku satu cara dengan amal itu bisa membawaku ke tempat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali Rasul menjawab, laksanakan kewajiban salat 5 waktu. Apakah ada yang lain lagi ya Rasulullah? Cukup, kecuali kalau kamu ingin menambahi yang sunnah-sunnahnya. Apalagi ya Rasul? Jalankan kewajiban puasa Ramadan. Apalagi ya Rasul? Habis, cukup, kecuali kamu ingin menambahi yang sunnah-sunnahnya, Senin, Kamis dan sejenisnya. Apalagi ya Rasulullah? Jawab Nabi, cukup, habis. Lalu orang ini beranjak lalu pulang, lalu dia berucap dengan nada tinggi, demi Allah, pesan Nabi ini akan kulaksanakan, tidak akan kutambahi dan tidak akan kukurangi. Lalu dia beranjaklah pulang. Setelah orang ini menghilang, Rasul mengatakan, aflaha in shadaqa, beruntung orang itu jika pesan saya tadi dia amalkan. Hadirin rahimakumullah, dari 3 paparan cerita hadis tadi, ada satu pesan yang ingin kami sampaikan dengan sederhana lewat khutbah yang singkat ini. Rasulullah sedang membicarakan hal mendasar menjadi seorang muslim. Apa itu? Ada rukun iman, al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qada wal qadari khairihi wa syarrihi. Seorang muslim punya keyakinan dasar. Rukun iman yang ada 6 itu, keimanan kita kepada Allah yang esa, keimanan kita kepada malaikat, begitu juga kepada kitab dan rasul, terhadap hari akhir dan qada-qadanya Allah. Lalu yang kedua, Rasul dari semua pertanyaan tadi, di samping menitik beratkan rukun iman, beliau juga menitik beratkan rukun Islam. Mungkin muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa dia tidak bertanya syahadat ya Ustaz? Tentu tidak mungkin membawa dia untuk bertanya seperti ini kalau dia belum Islam. Pasti dia sudah mengucapkan syahadatain. Kenapa dia tidak bertanya kewajiban zakat? Kenapa dia tidak bertanya kewajiban haji?
Para ulama hadis menjelaskan dua kemungkinan. Mungkin hari itu zakat dan haji belum diwajibkan, atau kemungkinan kedua karena yang bertanya ini bukanlah orang yang berkewajiban untuk melaksanakan zakat dan haji. Dengan jawaban rukun Islam tadi, Rasulullah kembali mengingatkan kita jadi muslim jangan lupa punya dasar juga. Di samping punya keyakinan, ada amal yang perlu kita kerjakan. Kewajiban sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Lalu kemudian yang kedua yang ingin kami pesankan, mungkin kita dibuat bingung, terkadang mungkin kita dibuat berada di dalam persimpangan jalan, hiruk pikuk perdebatan, perselisihan pendapat. Lalu kemudian pendapat A, pendapat B, ketahuilah, kalau ingin dikasih paracetamol, kita ingin tenang sebentar, jangan lupa bahwa di dalam kubur kita ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kiblatmu, apa imanmu, dan apa yang kamu isi dalam kehidupan dan menghabiskan umurmu. Lalu kemudian yang ingin kami sambungkan dengan kisah tadi, ada kalanya kita ingin diringankan, jangan dibebani. Ada kalanya ingin kita dimudahkan, jangan dipersulit. Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Berilah kabar yang menyenangkan, jangan buat mereka takut. Berilah sedikit kelonggaran, jangan buat mereka terasa bebani. Melalui pesan yang ini kami ingin menyampaikan, terkadang kita boleh ringankan sejenak perdebatan yang ada. Mari kita fokus menjalankan fundamental kita sebagai muslim. Rukun iman terjalan dan terlaksanakan dengan keyakinan mendalam. Begitu juga demikian kelima rukun Islam. Tekuni dan benahi lagi sholat 5 waktu kita, puasa Ramadan kita, zakat kita, dan seterusnya. Karena pada akhirnya orang ini kemudian mengakhiri dengan pertanyaan, apakah mungkin ya Rasulullah dengan demikian aku masuk surga? Jawab Nabi, qala na'am, iya, tentu, kata Nabi. Maka sebagai pesan yang ketiga, ternyata kita ini pada akhirnya, pada ujungnya diminta untuk beramal. Pada akhirnya kita diminta untuk melaksanakan fundamental dasar kita ini. Maka bolehlah satu saat kita sibuk melakukan penelitian dan penggalian pendapat A, pendapat B, benar atau salah, bagaimana pendapat ini, sunnah atau tidak, monggo. Tapi ada kalanya kita ingin rehat sejenak, fokuskan kita untuk melaksanakan fundamental ini dengan rukun iman dan rukun Islam tadi. Lalu kemudian yang terakhir sebagai penutup di khutbah yang pertama ini, di samping itu jangan lupa ada pesan lagi yang membuat kita lebih sederhana lagi menjadi muslim. Di dalam surah An-Nisa ayat 31 Allah berpesan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata An-Nisa ini mengatakan, jika kamu dengan meninggalkan yang dilarang, dosa-dosa besar yang dilarang, ada dosa kecil, ada dosa besar. Kita tidak mungkin steril dari dosa kecil, tapi kita memungkinkan untuk menyelamatkan diri kita dari dosa besar. Kata ayat ini, jika kamu menjauhi dosa besar yang dilarang itu, nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kami hapuskan kesalahanmu, kata Allah. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau diringkas lagi, jadi muslim, tinggalkan dosa besar, berusaha meninggalkan dosa kecil, di samping melaksanakan hal-hal yang mendasar. Maka dengan demikian, kalau boleh kita ringankan, yuk kita pesan ini jalankan bersama sebagai pesan kami pribadi. Di samping kita fokus membenahi iman kita dengan keenam rukun iman, di samping kita memperbagus terus amal kita dengan rukun Islam, lalu kemudian PR kita hari-hari menjauhi dari semua dosa-dosa besar itu.
Lalu di ujung surah Al-Kahfi Allah memberikan satu statement yang tegas. Di situ dikatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad." Ketika kita merasa sudah banyak salih dengan melaksanakan hal-hal yang penting tadi itu, tapi jangan lupa ada satu hama besar yang harus kita waspadai selama kita beribadah menjadi hambanya Allah sampai menutup usia. Kata ayat ini, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Setiap amal saleh yang pernah kita kerjakan, jangan sampai kita kecewa akan hasilnya lantaran kita pernah melaksanakan menyekutukan Allah khususnya dalam melakukan ibadah kepadanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyillahil mustafa Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma 'anil khulafa'il arba'ah Abi Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ardu 'anil khulafa'il arba'ah Abi Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna ibadakal mukhlasina ya rabbal alamin. Allahumma bata'in 'anna al-bala wal waba wal ghala wal mihan ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan maqsuma. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafura, baldatan thayyibatan wa rabban ghafura, baldatan thayyibatan wa rabban ghafura wa sa'ira buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Allahumma waffiq wulata umurina bi ahkamika wa syara'ika ya rabbal alamin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din fi kulli zamanin wa fi kulli makanin wa wahid sufufahum wa wahid sufufahum wa wahid kalimatihim ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bi salati wa yanhana 'an salati. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.